وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. صدق الله وصدق رسوله. وبعد. Jemaah yang mulia, di pekan lalu saya sudah mengajak kita untuk mendiskusikan siapa orang yang akan mendapat kedudukan di surga dikaitkan dengan urusan puasa. Kalau saya tidak khilaf, saya mengantarkan dengan ayat Quran: wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut dengan kedudukan Tuhan mereka, yang dikarenakan takut itu akhirnya mereka menahan nafsu mereka dari semua keinginan liar mereka, inilah orang yang akan mendiami surga. Ternyata surga itu tidak bisa dibeli atau tidak bisa ditebus dengan kekayaan yang kita miliki atau jabatan. Karena kalau sebab karena kayalah seorang masuk surga, maka Allah kurang atau tidak adil. Kenapa Allah biarkan orang miskin? Apa orang miskin juga tidak bisa masuk surga? Kalau karena jabatan seorang masuk surga, maka Allah juga tidak adil. Tidak semua orang punya jabatan. Persoalannya memang Allah tidak mau itu. Allah kalau mau itu, kecillah sama Allah kekayaan kita ini. Bahkan yang perlu kita tahu, dunia dengan semua kesenangannya ini setiap hari diobral Allah Subhanahu wa ta'ala. Obral. Siapa yang mau ambil, bahkan sudah diobral sebelum matahari terbit. Cara ngobrolnya, tinggal sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh saja, itu pahalanya jauh lebih besar dari kesenangan dunia dan isinya. Dia bukan door prize, bahwa pada subuh ini di Indonesia cuma 1 yang dapat. Enggak, siapa saja yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapat keuntungan, kesenangan yang jauh lebih dari sekedar dunia dan isinya. Terus kok bisa ngobrolnya begitu dahsyat? Karena kita tengok orang kaya, paling kaya di Medan saja, kita udah ampun-ampun lihat kekayaannya. Ini dunia dan isinya. Itu karena Allah tidak mau tebusan surga itu dunia dan isinya. Maka Allah anggap itu remeh. Kalau dibilang receh, lebih dari receh. Loh, kenapa rupanya? Karena bandingan surga dibanding dengan kesenangan dunia itu pernah diilustrasikan Nabi. Celupkan telunjukmu ke dalam lautan. Setelah dicelupkan, angkat lagi. Perhatikan berapa sisa air laut di telunjukmu itu. Kalau mau tahu kesenangan dunia, ya sekedar sisa air laut yang ada di telunjukmu itulah kesenangan dunia. Sementara kesenangan surga, ya lautan itu. Kira-kira bisa dibandingin gak? Gak dapat. Hitungan kita gak masuk. Karena Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Surga itu kesenangan yang mata manusia kalau mata kita ini masih terkagum-kagum jika masuk ke rumah yang luar biasa besarnya. Kenapa? Rumah kita kecil. Ini orang yang paling kaya pun gak pernah nengok kenikmatan seperti itu, tidak pernah dengar kenikmatan seperti itu. Bahkan yang lebih menarik kata Nabi, wala khatara ala qalbil bashar, gak pernah terlintas sedikit pun di hati manusia normal. Bayangin itu. Makanya gak usah lantang kalau kaya, gak usah sombong kalau punya jabatan. Kecil kali itu sama Allah. Dan itu bukan tebusannya. Tebusannya apa? Takwa.
Itulah makanya Ramadan ini sebenarnya adalah Ramadan kita sedang dites untuk menjadi manusia atau model manusia surga. Model manusia surga itu gimana? Kelihatan dari bicaranya, kelihatan dari penampilannya, kelihatan dari interaksi sosialnya. Masya Allah, yang pernah mungkin ibu sudah saya sampaikan. Contohnya misalnya ibu setiap jelang berbuka selalu nyuruh anak antar pembukaan. Antar ini ke rumah Bu Anu tuh di ujung gang sana. Oke mak. Terus tetangga kita gimana di sebelah rumah mak? Ini sampai kiamat pun gak usah. Kenapa? Karena dia gak pernah ngantar pembukaan ke rumah kita. Nah ini bukan model manusia surga. Manusia surga itu gak ada sakit hatinya. Bahkan kalau bahasa surat Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anil nas, mereka itu banyak memaafkan orang. Apa yang dimaksud dengan memaafkan? Memaafkan itu kalau sudah maaf gak ada haraj, gak ada keberatan dalam hati. Oke lah Pak, saya minta maaf ya, sudah saya maafkan. Udah pergi yang minta maaf terus dia ngomong sama teman, tengok minta maaf ya, makanya biar dia tahu itu yang begini ini bukan maafin. Seperti apa yang namanya memaafkan? Anak-anak bermain, tepuknya kawannya, buat nangis. Terus bapaknya datang, siapa yang mukul? Siapa? Minta maaf sana. Terus minta maaf ya, yang dipukul, iya, jangan buat lagi ya, iya. Belum hilang emosi kita, udah pecicilan lagi orang itu main-main. Kenapa? Karena tidak ada haraj. Setelah memaafkan, ya udah, yuk main lagi ya. Gak ada lagi keberatan. Itu loh mentalitas orang memaafkan. Nah sekarang yang mau kita lihat, ini saya kutip dari surat Qaf. Surat Qaf ayat 31, 32, 33, 34, 35. Nanti boleh dilihat. Apa ayatnya? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Apa hasil Ramadan yang diinginkan Allah? Takwa. Terus kenapa harus takwa? Karena takwa ini menjadi ID orang masuk surga. Kalau masuk surga kena rajin sholat, belum tentu. Selalu mengatakan itu, Bapak rajin tahajud pasti masuk surga. Enggak, belum tentu. Karena tahajud kita sekarang tahajud sosmed. Laporannya tidak ke Allah, laporannya ke sosmed. Masuk Instagram, masuk Facebook, masuk Twitter, masuk sebagainya, supaya orang tahu kita rajin tahajud. Enggak begitu. Siapa orang yang mau masuk dalam surga? Masuk dalam surga itu orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang fitrah. Ini yang sedang kita tes ini. Lil muttaqina ghairu ba'id, dekat sekali. Siapa yang dimaksud dengan muttaqin di sini? Nah, disebutkan dalam ayat ke-32. Hadza ma tu'aduna likulli awwab. Inilah sebenarnya yang dijanjikan bagi orang yang awwab. Siapa orang yang awwab? Kalau boleh saya terjemahkan bebas, orang awam itu orang yang tahu diri. Wah hebat betul Bapak, luar biasa kayaknya. Saya cuma ada titipan saja. Siapa yang nitip? Allah. Ini kan repot ini Pak, jagain titipan orang. Kalau kita dititipkan sesuatu oleh orang, kita kan tidak boleh merusak sesuatu itu. Allah titip sama kita harta, Allah titip sama kita kecantikan, Allah titip sama kita kecerdasan, Allah titip sama kita rumah, Allah titip sama kita istri, suami, anak. Rusak, Allah marah. Saya tahu diri, semua ini milik Allah. Apalagi ketika saya salah, saya minta ampun sama Allah. Awwab itu orang yang dalam setiap harinya selalu pulang sama Allah. Itu maka saya terjemahkan tahu diri, ingat diri, jati dirinya siapa. Ingat pelajaran yang kemarin, ketika kita membantu di rumah seseorang, dia bilang semuanya silahkan pakai, tapi kemudian apa? Kita tahu diri, saya cuma membantu di sini. Walaupun kamar majikan diizinkan untuk saya masuk, ya nggak mungkin, saya kan tahu adab. Itu maksud. Likulli awwab. Awwab ini memang ada hubungannya dengan taubat, ada hubungannya dengan perbuatan salah yang kita buat. Waduh Pak, tahun lalu masih ada orang yang masih ikut sholat sama kita. Tahun ini sudah tidak bisa lagi karena sudah panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siapa giliran tahun depan? Saya jadi tahu diri.
Saya ngerti ya Allah siapa saya di hadapan. Saya nggak bisa lama-lama di dunia. Episode saya sudah dipanggil ayah oleh anak-anak saya. Satu hari bahkan saya sudah dipanggil kakek oleh cucu saya. Akan ada saatnya saya akan dipanggil dengan sebutan almarhum. Tahu diri dong. Kau nggak selamanya. Ya, itu yang pertama. Wa likulli awwabin hafiz. Ini yang kedua. Hafiz itu artinya apa? Orang yang memelihara aturan Allah. Orang yang ya ini sambungannya ini hafiz karena dia tahu diri maka dia rawat. Sebenarnya Allah nyuruh apa sih sama saya supaya orang senang sama saya? Apa ada Allah nyuruh kita licik? Apa ada Allah nyuruh kita sombong? Apa ada Allah nyuruh kita nipu? Tidak. Allah suruh kita ramah. Allah suruh wajah kita ceria. Allah suruh jangan sombong. Kalau kau naik mobil mewah, kau naik mobil mewah, sesak BAB, sama orang naik beca, sesak BAB, sama orang jalan kaki, sesak BAB, sama orang nggak bisa jalan, sesak BAB. Yang dikeluarin beda rupanya. Kan sama yang dikeluarin. Wanginya, rasanya, bentuknya gak bisa dibedain. Ini punya orang kaya, ini punya orang naik mobil, ini punya orang jalan kaki, ini punya orang jelek. Enggak, sama. Hafiz. Ciri orang bertakwa kedua adalah orang yang semaksimal mungkin dia jaga aturan Allah. Yang ketiga, man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka ini orang yang takut sama Allah, yang gak dia tengok itu. Kata khasyah ini beda sama khauf. Kalau khauf takut dan takut itu pada murkanya. Kalau khasyah ini takut karena sebab cinta. Seorang istri takut suaminya meninggalkan dia, maka dia melakukan segala apa yang membuat suaminya sayang sama dia. Itu kira-kira makna sederhana dari khasyah. Saya takut karena saya tidak mau tidak diperhatikannya. Saya tidak mau dia melupakan saya walau sedetik pun. Maka itulah kenapa di semua tempat saya cari tahu di mana kira-kira Allah suka lihat saya. Apa Allah suka saya dugem? Oh enggak. Kalau gitu saya tidak mau ke sana. Apa Allah suka saya di masjid? Iya. Oke. Kalau gitu saya ke masjid. Allah suka dengar saya dengar taklim? Iya. Allah maka saya akan dengar taklim. Pokoknya apa yang dia suka akan saya kerjakan. Itu makna khusyatullah. Siapa orang yang tinggi atau paling tinggi rasa takutnya kepada Allah adalah orang yang paling banyak tahu tentang Allah. Siapa? Para ulama. Kalau ada orang disebut ulama, rasa takutnya hilang, enggak ulama itu. Terus apa bentuk rasa takut itu? Akhlakul karimah. Ada orang makin rajin baca Quran, mulutnya makin lancip nyeritain orang, itu enggak benar itu. Ada orang rajin tahajud tapi sombongnya tinggi. Ada orang puasa rajin tapi pelitnya ampun-ampun. Itu gak benar. Orang makin bagus, akhlaknya makin bagus. Mau dia punya jabatan, tidak punya jabatan, kaya atau miskin, gak ada masalah. Kenapa? Karena orang ini rasa takutnya kepada Allah cukup tinggi. Wajah biqalbin munib, hatinya selalu diliputi oleh perasaan bertaubat kepada Allah. Ibarat seorang anak di tengah keramaian gak berani jauh dari orang tuanya. Kayak begitu. Kenapa? Karena kalau dia jauh dia takut nyasar. Dia tidak berani kanan kirinya orang lain. Dia hanya berani lihat, oh ini ayahku, oh ini ibuku. Dia tidak mau jauh dari orang-orang yang dia cinta. Dalam hidup, bagaimana teori supaya kita bisa berada dalam kebaikan selalu? Yang paling instan, bersahabatlah dengan orang baik. Gak ada hebatnya HP kita penuh dengan kontak bajingan. Oh bajingan sampo, ini ada di sini Pak. Kalau Bapak butuh saya bisa. Itu preman pasar Betisah, saya berapa itu? Itu bandit paling terkenal di Medan. Nah itu family saya, gak ada hebatnya. Gak perlu mengumumkan kita punya hubungan dengan segala orang jahat yang mungkin atau pasti masuk neraka. Cukup saya gak punya banyak teman. Itu marbot masjid teman saya. Yang jagain atau yang ngurusin majelis taklim teman saya. Ustaz Anu dia kenal, dia insya Allah kenal sama saya. Nah, orang-orang baik. Kenapa? Karena kita tidak mau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan diberikan Allah? Ini dia. Udkhuluha bisalam. Masuklah ke dalam surga ini dengan salat. Arti salat keselamatan. Dzalika yaumul khulud. Itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'un. Di surga itu apa yang mereka kehendaki akan mereka dapatkan. Waladaina,
ma yasha'una fiha, apa yang mereka mau kami kasih. Ma waladaina mazid, dan kami ada nyimpan hadiah khusus untuk mereka. Apa sih hadiah khusus yang akan diberikan Allah bagi penghuni surga? Itu yang disebutkan dalam salah satu hadis Nabi. Kalau orang buka puasa ada dua kegembiraan. Satu gembira karena dia sudah berbuka puasa, dan kegembiraan kedua dia akan nanti waktu kita ini sekaligus tutup ini. Orang kita udah masuk surga, Allah bilang, gimana? Aman, aman ya Allah. Enak, enak. Senang di sini, senang ya Allah. Ada yang kurang? Bilang saja kalau ada yang kurang ya. Enggak ya Allah, udah cukup. Ada, pasti ada. Enggak ya Allah, kami sudah merasa nyaman di sini. Ada. Mau nggak aku kasih tahu satu? Apa itu ya Allah? Udah luar biasa kau kasih di sini. Ada. Pingin nggak? Mau nggak? Kalau melihat aku. Coba bayangin, selama ini kita sembah, nggak pernah kita lihat. Di surga Allah bilang, mau nggak melihat aku? Ya Allah, siapa yang nggak mau? Ladaina mazid, bagi kami ada tambahan. Tambahannya apa? Yaitu ketemu sama Allah live, langsung. Itulah nikmat yang paling puncak di surga. Di antaranya Allah akan berikan sama kita yang melaksanakan puasa Ramadan. Bapak Ibu yang mulia, semoga Allah mempertemukan kita kelak bersama-sama dengannya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini, dan saya mohon maaf malam ini tidak ikut salat tarawih bersama jamaah sekalian. Insya Allah di pekan mendatang kita bertemu kembali, tentu dengan lanjutan topik kajian kita dari malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.